mengenal lebih dekat Ramzan Akhmadovich Kadyrov atau biasa yang dikenal dengan Ramzan Kadyrov, sosok yang sedang menjadi perbincangan hangat di semua kalangan dalam beberapa pekan terakhir. Sebagaimana diketahui bahwa pemimpin Ceknya ini memerintahkan sekitar 12.000 pasukannya untuk membantu Rusia dalam melakukan invasi ke Ukraina. Pria kelahiran 5 Oktober 1976 di Akhmatyort dikenal sebagai presiden yang taat akan ajaran Islam, dan ia juga selalu mengingatkan para tentaranya agar tidak meninggalkan sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramzan Kadyrov selalu menghormati ayahnya, dan ia mengklaim meniru gaya kepemimpinan sang ayah yang bernama Ahmad Kadyrov, yang mana beliau mantan pemimpin Republik Ceknya, dan Ramzan maupun sang ayah, keduanya telah berperang melawan Moskow selama konflik separatis berdarah pertama di Ceknya tahun 1994 sampai 1996. Akan tetapi, usai Perang Ceknya kedua pada 1999, kelompok tersebut memutuskan mengubah haluan menjadi pro-Moskow. Sang ayah, Ahmad Kadyrov, meninggal pada tanggal 9 Mei 2004 dikarenakan serangan bom di Stadion Dynamo Grozny saat berlangsung peringatan kekalahan Nazi di Perang Dunia Kedua. Dengan berpulangnya sang ayah, membuat Ramzan diberikan kekuasaan secara de facto untuk memerintah Ceknya. Lalu ketika usianya 30 tahun, secara terhormat, Putin menunjuknya sebagai presiden Ceknya. Bahkan diberikan medali pahlawan Rusia, atau bisa dibilang gelar kehormatan tertinggi di Rusia. Selain itu, Rusia juga memberikan kekuasaan dan otonomi yang lebih besar kepada Ceknya. Dan sejak saat itu, Ceknya mulai dekat dengan Rusia. Kadyrov mengembangkan hubungan langsung dengan Kremlin melalui lembaga-lembaga birokrasi Rusia. Sedangkan Rusia membiayai pendanaan rekonstruksi di Ceknya. Mereka membangun jalan, bahkan masjid yang sangat besar di ibu kota Grozny. Dari semua kerjasama itu, Vladimir Putin menuai hasil yang sangat baik. Kekuatan Kadyrov dan Ceknya mampu meredam konflik dari kelompok Islam bersenjata di sekitar wilayahnya, terutama di Kaukasus Utara. Bisa dibilang, Kadyrov kini menjadi tangan kanan Vladimir Putin. Ia telah memberikan dukungan kuat terhadap pemberontakan di Ukraina Timur dan mendukung aneksasi Crimea yang dilakukan Rusia. Dikarenakan kedekatannya itu, ia turut diberikan sanksi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan, Facebook memblokir akun Instagram dan akun Facebooknya pada tahun 2020. Banyak pihak yang berasumsi kalau dukungan penuh yang diberikan Kadyrov adalah untuk melawan kekuatan besar Amerika Serikat yang memang tidak bisa dilepaskan dari pusaran konflik yang tengah terjadi. Dukungan yang dilakukan Ceknya kepada Rusia juga tidak luput dari perkiraan umat Islam akan sabda Nabi Muhammad SAW jika umat Islam nanti akan bersekutu dengan bangsa Rum. Menurut penjelasan Al-Quran, Rum dapat diistilahkan sebagai gereja Ortodoks Timur. Gereja itu sendiri didirikan pada Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Meski Kekaisaran Bizantium telah menghilang, namun Kristen Ortodok mendesak agar didirikan pusat untuk Kristiani lagi, dan mereka pun memilih Moskow di Rusia dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Dengan begitu, bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rum, karena secara politik dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rom atau Romawi Timur. Koalisi umat Islam dengan bangsa Rom ini akan berujung pada peperangan dan menuai kemenangan. Kemudian pasukan gabungan tersebut berangkat ke sebuah padang rumput yang luas serta berbukit-bukit, di mana nantinya ada salah satu seorang laki-laki dari kaum salib yang mengangkat salibnya dan berkata, "Salib telah menang." Mengetahui hal ini, seorang pemuda dari umat Islam marah dan mendorong sang pemuda yang memegang salib hingga terjatuh dan meninggal. Sejak saat itulah bangsa Rum disinyalir membentuk pasukan di bawah 80 bendera, di mana dalam satu bendera terdiri dari 12.000 pasukan tentara perang. Wallahu a'lam bishawab.
Quran used the word Rum, it was referring to Rome number 2, or Byzantium. And when the Ottoman Sultan Muhammad Fatih conquered Constantinople in 1456, I believe, almost 600 years ago, then Rome left Constantinople, and Rome is now located in Russia. It is not for us Muslims to decide where Rome is today. How foolish of us. It is they, the Orthodox Christians, the Eastern Orthodox Christians, they are the ones who have to answer the question, where is Rome today? Not us. And their answer, and the Patriarch says, it is Moscow. And so we have 3 rooms. The first room, which today has NATO and Western civilization, and is waging war on Islam on Israel's behalf. And we have the second room, which was Byzantium, and we have the third room, which is now in Moscow. And the Prophet ﷺ speaks about an alliance with Rome. My opinion is, he's not talking about NATO. No. He cannot be talking about NATO and the West, and the United States and Britain and France and so on. What nonsense. Because Western civilization has an alliance of Christians with Jews. And in the Quran, in Surah Al-Ma'idah, Allah prohibits us from an alliance with such Christians and such Jews who are allies of each other. بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. So the alliance with Rome could not be NATO or Rome number 1. The alliance with Rome cannot be number 2, because number 2 is gone. It's gone. Istanbul is now a Muslim city. The alliance with Rome, in my opinion, has to be number 3, Moscow and Eastern Europe. And I want to suggest to you that the attack from Rome is not from Russia. And that attack is coming, and it is from NATO. And they'll come with under 80 flags. It's the alliance with which they have attacked Afghanistan. And they're now preparing to attack Syria, and to attack Iran, and to attack Pakistan, and to attack Egypt. And Russia is not preparing to launch those wars. That malhama. It is NATO which is preparing to launch that malhama under 80 flags.